Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah membasuh tubuhnya hingga bersih, Yang Ke mengambil botol pengental darah dan salep penghilang stasis darah. Meletakkannya di bawah hidungnya dan menyesapnya, dan menemukan bahwa obatnya benar-benar harum. Dia tidak bisa menahan perasaan segar, gemetar kepala. Tepat membuka tutup botol, dia mengeluarkan beberapa dari botol dan hendak menyekanya. Di area yang terluka, tetapi Yang Ke berhenti lagi. Buru-buru membawa semangkok air lagi, memasukkan salep ke jarinya ke dalam air. Aduk dengan hati-hati, lalu mulailah menggunakan ramuan yang telah diencerkan untuk mengobati luka. Meskipun salep koagulasi dan stasis darah memiliki efek kuratif yang baik pada trauma, setelah pengenceran seperti itu, efeknya dapat sangat berkurang. Tapi Yang Ke hanya memiliki sebotol plester di tangannya, jadi dia secara alami ingin menggunakannya dengan hemat. Setelah semangkok ramuan habis, Yang Ke akhirnya mengobati lukanya. Tapi yang membuatnya sedikit bingung adalah bau salep penghilang pembekuan darah dan stasis ini sedikit berbeda dari baunya sebelumnya. Tidak hanya tidak harum, tetapi juga sedikit pedas. Setelah mengobati lukanya, dia mengenakan pakaiannya. Dia mengambil sepotong kentang panggang hitam dari kompor dan membantingnya. Yang Ke jatuh ke tempat tidur dan tertidur lelap. Saat ini cahaya dari beberapa lubang di atap membuat gubuk terlihat agak terang. Perabotan di dalam gubuk sangat sederhana. Hanya ada satu tempat tidur, bahkan meja dan kursi pun tidak ada. Bantal batu hitam dan ini semua milik Yang Ke. Selimut kulit rusa pernah dibuat oleh Yang Ke ketika dia berburu rusa, mengupas dan memanggangnya. Meski tidak tebal, tapi pas untuk menahan hawa dingin. Dan bantal batu hitam itu pernah diambil oleh Yang Ke ketika dia meninggalkan pavilion surga dan pergi berburu di pegunungan angin hitam di belakang pavilion surga. Batu hitam ini berbentuk persegi, panjang 1 kaki dan tebal 3 jari. Terlihat seperti batu, tetapi tidak terasa seperti batu dan tidak seberat batu. Yang Ke tidak tahu apa itu. Bagaimanapun dia menggunakannya sebagai bantal. Karena tidak bisa lebih baik, jadi dia tidak peduli lagi. Yang Ke telah tertidur di atas bantal batu hitam ini selama lebih dari setahun, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi selalu mudah untuk tertidur di atasnya. Dalam tidurnya, Yang Ke memimpikan pertempuran hari ini, dipukuli oleh saudara junior Zhou Dingjun. Zhou itu lagi dan lagi, berdiri lagi dan lagi. Pantang menyerah dan kegigihan di hatinya bergejolak, dan dadanya penuh darah. Saat mimpi berlanjut, darah di dadanya menjadi semakin kuat, dan wajah Yang Ke dalam tidurnya menyakitkan. Tetapi ekspresinya sangat ditentukan, bahkan ada keterikatan di hatinya. Yang Ke dalam tidurnya tidak memperhatikan bahwa bantal batu hitam di bawah kepalanya memancarkan cahaya yang dalam pada saat ini. Dan dengan naik turunnya suasana hati Yang Ke, cahaya menjadi semakin intens. Dalam mimpi, Yang Ke melanjutkan apa yang terjadi di pagi hari dan berulang kali dirobohkan oleh Zhou Dingjun. Ketika dia berdiri dari tanah untuk ke-1000 kalinya, kegigihan dan kegigihan yang bergejolak di dalam hatinya tiba-tiba pecah, dan dia bergegas maju tanpa ragu-ragu dan dengan kejam menjatuhkan Zhou Dingjun. Saat Zhou Dingjun jatuh ke tanah, penampilannya kabur untuk sementara waktu, dan dia berubah menjadi penampilannya sendiri. Pada saat ini, Yang Ke menjadi tenang, bukan karena dia mengalahkan lawannya dalam mimpi, tetapi karena dia mengalahkan dirinya sendiri. Rasa takut dan menyerah di dalam hatinya. Perasaan samar muncul secara spontan, seolah-olah tidak ada apa-apa di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat dirinya menyerah.
Pada kenyataannya, bantal batu hitam di bawah kepala Yangke meledak menjadi awan cahaya hitam. Dan cahaya hitam muncul dari batu hitam dalam pusaran, bergoyang di udara beberapa kali, mengebor titik akupuntur Bai Hue di dahi Yangke dan menghilang seketika. Pada saat yang sama, aura biadab yang sunyi dan kuno turun seperti gelombang laut. Seolah-olah di bawah kekuatan longsoran salju, siapapun tidak berarti di depan aura ini. Yangke tiba-tiba membuka matanya, berkeringat deras, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia dibangunkan oleh nafas itu. Mengumpulkan pikirannya, Yangke tertawa kering. Agak konyol bahwa saya akan menakut-nakuti diri sendiri ketika saya bermimpi. Menggosok wajahnya menilai waktu saat ini melalui cahaya di atap. Dia tiba-tiba sedikit kesal. Dia benar-benar tidur selama 2 jam. Dan hari sudah hampir malam. Dia buru-buru bangun, membuka selimut kulit rusa di tubuhnya, melipatnya dengan hati-hati, dan menyegarkan posisi bantal batu hitam. Baru saja akan bangun dari tempat tidur, Yangke mengurutkan kening, menoleh dan menatap bantal batu hitam. Rasanya tangan terasa berbeda dalam kebingungannya. Yangke mengulurkan tangannya untuk mengambil bantal batu hitam itu lagi dan menemukan bahwa itu berbeda setelah menimbangnya. Benda itu menjadi jauh lebih ringan. Aneh, mengapa sebuah batu tiba-tiba menjadi lebih ringan? Yangke melemparkannya dengan santai, dan dengan lemparan ini, dia segera mengajukan pertanyaan. Seolah-olah sebuah buku yang berat terlempar ke udara, dan halaman-halaman buku itu berantakan. Yangke sangat tercengang sehingga dia lupa mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dengan keras, bantal batu hitam itu jatuh ke tanah. Yangke masih terlihat tidak percaya dan tiba-tiba menemukan bahwa bantal batu hitam itu benar-benar terbentang di tanah seperti sebuah buku. Bukankah ini batu? Kenapa tiba-tiba jadi buku? Bantal batu hitam telah digunakan oleh Yangke selama lebih dari setahun, dan Yangke tahu persis seperti apa bentuknya. Saya tidak menyadari itu adalah buku sebelumnya. Mengapa kura-kura tua itu berubah menjadi ular ketika dia melepas rompinya? Setelah sekian lama, Yangke membungkuk dan mengambil buku hitam itu. Saat dia mengambilnya, Yangke merasakan kecocokan darahnya. Melihat-lihat dengan hati-hati, Yangke harus mengakui bahwa bantal batu hitam ini benar-benar sebuah buku. Dengan sampul tebal dan halaman tebal, tetapi yang membuat dia tidak bisa berkata-kata adalah tidak ada satu kata pun yang terekam dalam buku hitam ini. Dengan kata lain, itu kosong. Selain itu, tekstur halaman buku ini membuat Yangke tidak dapat melihatnya. Jadi dia merobeknya dengan ringan, dengan tangannya. Tetapi dia masih tidak dapat merobeknya. Ini sangat menarik. Saya telah tidur di atasnya selama lebih dari setahun. Tetapi saya tidak tahu wajah aslinya adalah buku sampai hari ini. Tapi apa gunanya buku hitam tanpa kata seperti itu? Yangke berbalik untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Tanpa diduga, Yangke membuka halaman pertama, menatap halaman kosong dengan tidak percaya. Setelah hanya sesaat berusaha, Yangke tiba-tiba menyadari sedikit perubahan pada halaman di depannya. Ketika dia berkonsentrasi padanya, aura biadab yang datang dalam tidurnya barusan muncul lagi. Dan sederet karakter berlapis emas secara bertahap muncul di depan mata Yangke. Menggunakan darah sebagai panduan, tubuh emas turun, kekuatan sihir tidak selesai. Tubuh emas itu abadi. Nafas ini mengalir langsung ke dalam hatinya. Yangke tiba-tiba menutup buku hitam itu, tapi tangan dan kakinya tidak bisa membantu gemetar. Dia mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum sedikit tenang. Rahasia apa yang disembunyikan dalam buku hitam ini? Yangke tidak tahu. Yangke hanya tahu bahwa benda yang dia ambil dari pegunungan angin hitam ini mungkin memiliki banyak asal.
Setelah terdiam lama, Yangke membuka buku hitam itu lagi. Kali ini, sekilas dia melihat beberapa baris karakter berlapis emas di halaman pertama. Ternyata itu bukan mimpi. Secara bertahap, beberapa baris kata lainnya juga perlahan muncul. Tubuh emas yang bangga, palang horizontal tuan, dan jiwa yang pantang menyerah hanya bisa turun. 32 karakter dalam 8 baris menempati seluruh halaman buku, membuat orang merasa menjadi satu-satunya yang lebih unggul dari dunia. Seperti kata-kata itu juga penuh dengan dominasi yang padat, karena arti dari 32 karakter ini mudah dipahami. Dan Yangke secara alami memahaminya, namun asal-muasal buku hitam tersebut tidak jelas, yang membuat Yangke sedikit bingung. Bagaimana jika ini jebakan? Memikirkan hal ini, Yangke tertawa lagi. Sekarang dia hanyalah murid dari percobaan pavilion surga. Siapa yang mau repot-repot berurusan dengannya? Namun, menilai dari arti literal dari baris berikut, alasan mengapa bantal batu hitam berubah menjadi buku hitam mungkin terkait dengan mimpiku hari ini. Saya tidur di atasnya selama lebih dari setahun tanpa mengubahnya. Tetapi hari ini berubah menjadi buku hitam yang tidak terlepas dari perubahan mood dalam mimpi saya. Justru karena transformasinya sendiri, perubahan bantal batu hitam terjadi karena saya berkontribusi pada lahirnya buku hitam. Maka buku hitam ini lahir untuk saya. Jadi saya adalah pemilik buku hitam ini. Setelah memikirkan sampai titik ini, Yangke tidak lagi ragu-ragu. Tulisan di buku hitam itu jelas dimaksudkan untuk mengambil darah dari dirinya sendiri. Berpikir untuk mencobanya, Yangke mengulurkan tangannya dan menggigitnya dengan keras. Lalu merentangkan jari-jarinya menuju bagian pertama dari buku hitam. Saat darah menetes ke bawah dan tidak ada gerakan pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, lapisan cahaya hitam muncul di buku hitam. Yangke sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk dan dia terluka hari ini. Setelah banyak melempar, selanjutnya saya merasa sedikit pusing. Tapi Yangke menggertakkan gigi dan bertahan. Darahnya masih mengalir dan cahaya di halaman buku itu semakin terang dan terang. Setelah secangkir penuh teh, Yangke hampir pingsan di tanah. Dan ada perubahan besar pada halaman. Cahaya hitam yang memancar menggeliat dan berkontraksi, dan sebuah pusaran kecil muncul di tengah halaman. Segera setelah itu, cahaya kemasan muncul di pusaran, dan Yangke mencoba yang terbaik untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Menatap gerakan di depannya, di pusaran hitam, benda emas, bulat dan berkilau berangsur-angsur muncul, yang membuat Yangke terkejut. Memang ada sesuatu di halaman ini, meskipun Yangke menantikannya ketika dia memutuskan untuk berdarah, tetapi dia tidak berpikir itu akan benar-benar berhasil. Tapi sekarang, semua yang ada di depannya menunjukkan bahwa 32 kata di halaman manual tidak palsu. Setetes darah sebagai panduan tubuh emas turun. Wajah pucat Yangke penuh antisipasi setelah beberapa saat ketika benda yang mengkilat dan bulat itu benar-benar tersaji di depan mata Yangke. Yangke tidak dapat menahan diri untuk menelan karena tidak peduli seberapa kaya imajinasinya, dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh emas akan terlihat seperti ini. Dan itu adalah tengkorak emas setinggi sekitar setengah kaki. Dan benda berkilau pertama yang muncul adalah tengkorak dari tengkorak ini. Tengkorak emas digantung di halaman buku hitam seperti ini, duduk bersila, jelas dalam posisi bermeditasi. Setiap tulangnya memancarkan cahaya kemasan, memantulkan gubuk Yangke dalam kemegahan emas dan seperti batu giok. Namun pusaran hitam di halaman itu berangsur-angsur menghilang dan semuanya kembali tenang. Yangke melihat kerangka emas yang tampak aneh ini dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu.
Halaman itu hanya mengatakan bagaimana membiarkan tubuh emas itu turun, tetapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan. Setelah itu turun, Yangke tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tengkorak emas di depannya jelas tidak memiliki mata, tetapi Yangke merasa sepertinya dia sedang menatapnya. Juga jelas tidak memiliki mulut, tetapi menertawakan kelemahannya. Menyadari hal ini, Yangke sangat marah dan meraih kerangka emas itu. Beraninya kerangka kecil menjadi begitu sombong. Tanpa diduga, begitu dia bergerak, tengkorak emas itu terbang ke arahnya. Langsung melewati tangan Yangke dan tercetak di dada Yangke. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kerangka menghantam tubuh Yangke dan kemudian cahaya kemasan bersinar terang. Dan kerangka emas itu langsung berubah menjadi titik-titik cahaya terang yang menembus pori-pori anggota tubuh dan tulang Yangke. Dalam sekejap, ada rasa sakit di sekujur tubuh mulai datang. Namun rasa sakit ini bukan rasa sakit biasa, tapi sakit jauh di dalam sumsum tulang. Yangke menghembuskan nafas dengan sedih dan jatuh langsung ke tanah. Tubuhnya membungkuk menjadi bentuk udang. Kejang-kejang sesekali, semua tulang di tubuhnya tampaknya hancur saat ini. Dan Yangke bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Dan ini bukan ilusi. Jika Yangke dapat melihat ke dalam, dia dapat melihat bahwa tulangnya benar-benar hancur. Dan di samping setiap tulang yang hancur, ada lapisan cahaya kemasan. Terus-menerus memperbaiki tulang yang patah. Tetapi kecepatan perbaikannya adalah jauh lebih kecil dari kecepatan kehancuran. Segera setelah memperbaiki selesai, itu dihancurkan lagi. Sumsum tulang terbungkus tulang manusia dan ada saraf di sumsum tulang. Saat sentuhan kecil apapun dapat menyebabkan kerusakan besar. Bisa dibayangkan betapa menderitanya Yangke saat ini. Bukan karena ada tulang di tubuhnya yang patah, tapi tidak ada tulang di tubuhnya yang utuh. Bagi yang lain, bahkan jika kekuatannya 1000 kali lebih kuat dari Yangke, saya khawatir dia akan pingsan saat ini. Tetapi Yangke tidak. Rasa sakit yang parah membuat pikirannya lebih jernih. Dan harga ini 1000 kali lipat rasa sakit yang dia rasakan. Merasakan sakit yang luar biasa ini, teriakan mengerikan datang dari gubuk. Bahkan murid-murid pavilion surga yang sedang berjalan tidak jauh saat ini, terkejut dan lari dengan tergesa-gesa. Dalam kegelapan, Yangke sepertinya merasakan pesan. Pesan yang dibawa oleh tubuh emas. Hancurkan kesadaran Yangke dan tempati tubuh ini dengan paksa. Bagaimana Yangke bisa setuju? Meski tidak bisa bergerak, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kejernihan kesadaran dan tidak pernah membiarkan tubuh emas ini seperti burung merpati menempati sarang burung murai. Tapi tubuh emas juga tidak takut. Menghancurkan tulang Yangke berulang kali, menyiksa sarafnya sehingga dia ingin pingsan. Yang satu memiliki tubuh emas yang membanggakan dan yang lainnya memiliki jiwa yang pantang menyerah. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah sampai saat terakhir. Karena Yangke tahu bahwa kali ini adalah masalah hidup dan mati yang nyata. Tidak seperti tantangan dengan saudara-saudara di sekte. Jika dia tidak bisa melewatinya, maka tidak akan ada orang seperti Yangke di dunia ini. Jadi dia harus melewatinya. Tidak peduli seberapa sakitnya juga harus bertahan. Kesadaran Yangke, kekuatan destruktif dari tubuh emas, meluncurkan tarik-menarik antara keduanya, dan medan perang adalah tubuh Yangke. Anda datang dan pergi, satu sama lain tidak akan gentar dan tidak akan pernah menyerah. Seiring waktu berlalu, Yangke tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit yang tak tertahankan telah berangsur-angsur mereda, dan dia merasa segar dan penuh energi. Jadi tidak heran jika tubuh emas menghancurkan tulang Yangke dan memperbaikinya lagi dan lagi.
Dalam proses menghancurkan dan membangun kembali tubuh, Yangke sudah memiliki faktor tubuh emas. Bahkan tulang Yangke semakin kuat dan energi jin tubuhnya semakin rendah. Dan rasa sakit secara alami akan berkurang banyak di bawah pasang surut. Setelah tubuh emas sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Yangke yang menunjukkan perang telah berakhir. Keseimbangan kemenangan berangsur-angsur miring ke arah Yangke. Rasa sakit yang tak tertahankan perlahan berubah menjadi dapat ditoleransi. Kemudian berubah menjadi rasa gatal yang tak tertahankan, dan kemudian berubah menjadi sangat nyaman. Perasaan ini seperti pencerahan, membuat orang merasa seperti jutawan yang santai, merasakan bahwa tubuh emas di tubuhnya masih melawan dengan keras kepala. Yangke mengutuk dengan marah dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga dalam kesadarannya. Dan akhirnya tubuhnya menjadi tenang. Sepertinya ada desahan di telingaku, dan desahan ini penuh kelegaan. Yangke telah berbaring dengan tenang di tanah selama lebih dari 1 jam sebelum berdiri. Lemparan barusan telah menghabiskan seluruh energinya. Mengingat potongan-potongan 1 jam yang lalu, Yangke tampaknya berada dalam mimpi, dan dia tidak percaya itu nyata. Dia mencubit dirinya sendiri dengan tenang, dan dia merasa sedikit sakit. Apa yang terjadi? Apa asal-usul buku hitam itu? Yangke bergumam pada dirinya sendiri, sedikit bingung. Ketika dia tenang, Yangke tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sama awalnya. Dia tidak punya cukup makanan, dan dia dipukuli setiap 5 hari. Tulang tubuhnya selalu lemah. Tetapi sekarang Yangke dengan jelas memperhatikan bahwa ada vitalitas yang kuat di tulangnya, dan energi hangat perlahan memancar dari dalam keluar, dan ada kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah sedikit gerakan, terdengar suara berderak, renyah dan menyenangkan dari tulang-tulang di tubuh, seolah bisa memainkan lagu yang sempurna, dan tidak ada lagi rasa sakit di tubuh, dan tempat yang dilukai oleh Zhou Dingjun hari ini sepertinya sudah sembuh. Menyadari hal ini, Yangke tidak cepat menggulung lengan bajunya, membuka pakaiannya dan memeriksanya dengan cermat, dan menemukan bahwa semua memar dan memar di tubuhnya telah hilang. Dan bahkan luka lama itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Segera Yangke mengulurkan tangannya dan gosok sedikit tempat lukanya. Kulit mati berdesir, memperlihatkan kulit baru dan lembut di dalamnya. Meskipun tidak seperti bayi yang baru lahir, jauh lebih sehat dari sebelumnya. Yangke menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka bahwa kerangka tubuh emas yang menyatu dengan tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Merasakan kekuatan saya sendiri lagi, dia menemukan bahwa itu masih lapisan ketiga dari tubuh tempereng, dan tidak ada perubahan. Jadi penemuan ini membuat Yangke agak kecewa. Kiasan Jianghu, rahasia pendahulu dan cerita semacam itu, Yangke telah mendengar banyak sejak dia masih kecil, dan dia tahu bahwa ada banyak orang beruntung di dunia ini yang mengalami petualangan, dan sejak itu mereka telah melompat ke gerbang naga dan mencapai prestise tertinggi. Tapi itu hanya sebuah cerita. Berapa banyak orang di seluruh dunia yang benar-benar bisa berpetualang dan mengubah hidup mereka? Semakin kuat master senior itu, semakin mereka tidak tahan dikubur dengan tanah di kehidupan pertama mereka, dan mereka akan selalu menemukan penerus ketika mereka sekarat. Jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi petualangan ketika mereka menginginkannya. Tapi sekarang terjadi padanya. Buku hitam misterius itu pasti memiliki banyak asal-usul, dan tubuh emas yang sombong juga merupakan kentut dari tuan tanah yang luar biasa. Ini bisa dikatakan sebagai petualang dirinya sendiri, dan juga bisa dikatakan sebagai hasil yang tak terelakkan. Dan 4 kalimat terakhir di halaman pertama buku hitam itu tertulis dengan jelas.
Hanya tubuh emas yang sombong, palang horizontal tuan, dan jiwa yang pantang menyerah yang bisa turun. Jika buku hitam itu tidak diperoleh sendiri, tetapi diambil oleh orang lain, sama sekali tidak mungkin untuk mengorek misteri di dalamnya, dan hanya akan diperlakukan sebagai sampah. Justru karena dia mengambilnya sendiri, dan dia tidur di bawah kepalanya selama setahun, dan merasakan pantang menyerah. Dan dengan keuletan di tubuhnya, rahasia buku hitam itu terungkap hari ini. Dengan kata lain, yang terjadi kali ini memang petualangannya sendiri, tapi itu adalah petualang yang didapat melalui kemampuannya sendiri. Memikirkan hal ini, Yangke tiba-tiba merasa lega. Seperti kata pepatah, sebuah kereta dilengkapi dengan pelana dan seorang wanita cantik adalah hadiah untuk seorang pahlawan. Jadi buku hitam ini Yangke tiba-tiba memikirkan harta karun yang dia telah tidur selama setahun. Dan mau tidak mau, buru-buru mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Saat dia cemas, sepertinya ada gerakan samar di tubuhnya. Dan saat berikutnya, buku hitam itu tiba-tiba muncul di depan mata Yangke. Dan jatuh ke tanah dengan tamparan. Yangke tercengang, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dan dengan pikiran, buku hitam itu menghilang dari tangannya. Dengan gerakan lain, buku hitam itu muncul kembali. Adegan ini terlihat seperti aksi jungling. Namun, wajah Yangke sangat serius karena dia benar-benar merasa buku hitam itu dapat diserap ke dalam tubuh sesuai dengan idenya sendiri. Mungkinkah bahan dari buku hitam tanpa kata ini adalah penekan jiwa? Yangke mengucapkan sepatah kata hampir mengejutkan dirinya sendiri. Karena batu penekan jiwa itu adalah harta karun legendaris. Hanya di tempat ratusan juta hantu berkumpul. Di jurang di mana matahari tidak bisa melihat langit, dapat menyerap kekuatan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk batu aneh. Ada desas-desus lama tentang hal seperti itu. Batu hitam seluas 1 inci persegi dapat ditutupi dengan arang sejauh ribuan mil, dan makhluk tidak dapat mendekatinya. Dan bahkan 1 inci rumput pun tidak akan pernah dapat bertahan. Meskipun kata-kata ini agak dibesar-besarkan, bagaimana batu penekan jiwa seukuran 1 inci bisa menutupi wilayah ribuan mil? Namun proses pembentukan batu aneh ini memang brutal dan berdarah-darah. Setiap kehidupan yang dekat dengan lingkungannya akan segera mati, dan tahun-tahun pembentukannya sangat panjang, mulai dari ribuan tahun hingga puluhan ribu tahun. Jadi proses pembentuknya tidak akan diselidiki untuk saat ini. Tetapi begitu batu penekan jiwa terbentuk, itu akan menjadi harta karun tertinggi. Karena benda ini memiliki kemampuan yang sangat aneh, yaitu dapat diserap ke dalam tubuh dan juga dapat membuka ruang unik di dalam batu. Ruang ini bisa besar atau kecil, sangat cocok untuk menyimpan barang. Meskipun Yangke hanya seorang murid dari murid percobaan pavilion surga, statusnya yang rendah hati, tetapi pengalamannya sendiri tidak buruk. Belum lagi legenda batu penekan jiwa yang telah beredar selama bertahun-tahun. Siapapun pernah mendengarnya. Ketika dia pertama kali mendapatkan buku hitam, Yangke tidak memikirkan level ini. Tetapi sekarang melihat bahwa itu dapat dibawa ke dalam tubuh sendiri dan memikirkan kerangka emas yang muncul dari dalam buku, bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahan dari buku hitam itu? Yang membuat Yangke berkeringat deras di tempat, karena batu penekan jiwa hanya ada dalam legenda dan telah lama menghilang dari dunia. Tapi dia tidak menyangka bisa bertemu dengan sepotong darinya. Dan itu adalah potongan yang sangat besar, karena rumor dalam legenda batu hitam penekan jiwa hanya seukuran inci persegi. Meskipun hanya sebesar ini, itu tidak ternilai harganya. Tapi yang di depan Yangke berubah menjadi buku hitam tanpa kata.
sepanjang 1 kaki dan tebal 3 jari. Jadi nilainya tak terukur. Jika masalah ini menyebar, belum lagi pavilion surga atau bahkan seluruh dinastian, saya khawatir orang akan diinjak-injak dalam semalam. Sekarang Yangke tidak bisa menahan perasaan hatinya yang bersemangat, dan dia tidak lupa menyeka keringatnya. Tapi ketika hatinya penuh ketakutan, akhirnya dia tersadar kembali, karena untungnya benda ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Dengan harta yang memberontak di tubuhnya, Yangke tidak berani gegabah. Dia dengan cepat menutup pintu seperti pencuri dan bersembunyi di kamar dengan jantung berdebar kencang. Dan dia merasa tidak nyaman, karena dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa melindungi harta karun seperti itu? Meskipun buku hitam tanpa kata dapat dimasukkan ke dalam tubuh tanpa resiko terungkap, Yangke juga tahu hanya dengan berlatih menjadi lebih kuat, dia dapat menyimpan barang-barangnya sendiri. Memikirkan apa yang terjadi 3 tahun lalu, mata ketakutan Yangke berangsur-angsur menjadi tenang. Saya telah melakukan perjalanan ribuan mil dan datang ke pavilion surga ini. Bukankah itu hanya untuk kultivasi? Karena saya mendapatkan buku hitam tanpa kata, sebaiknya saya mulai dengan itu. Karena halaman pertama buku hitam yang membanggakan dirinya, tubuh emas. Meskipun dia tidak tahu untuk apa itu, saya pikir itu pasti tidak buruk. Dan ada begitu banyak halaman di buku hitam itu. Mungkinkah hanya ada 1 tubuh emas? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.